Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membicarakan tentang perubahan mental anak-anak di masa zaman sekarang ya teman-teman. Karena habit yang berbeda, karena habit yang dan kebiasaan yang berbeda ya teman-teman. Di dalam tatanan masyarakat dahulu ya, kenapa orang-orang yang terdahulu itu kebanyakan orang-orang yang berhasil, kebanyakan orang-orang yang kuat mentalnya, kebanyakan tekadnya itu kuat, karena dia itu udah terbentuknya itu berupa mental yang kuat di dalam dirinya. Karena untuk mendapatkan sesuatu pasti itu harus memiliki mental yang luar biasa. Dia harus menerima resikonya itu apa, masalahnya yang dia akan hadapi itu apa. Karena di sana itu mental itu berguna gitu. Mental itu dapat digunakan dengan sesuatu yang baik. Karena mental preman itu, kita jangan salahkan mental preman itu, karena didikan tersebut, didikan mental tersebut, didikan kuat yang tersebut, yang udah terbentuk oleh dia, itu dijadikan sebuah tolak ukur, dijadikan sebuah landasan dia untuk menjadi preman. Tatkala preman tidak ada mental, nggak ada preman seperti itu. Preman yang sekarang itu pasti semuanya itu mempunyai mental yang kuat, mental yang tekad yang kuat. Nah, sekarang ini habit anak-anak ya, sekarang ini berbeda banget. Karena apa? Habit yang sekarang ini kebanyakan anak-anak main HP, main TikTok, main internet, Facebook, IG, dan sebagainya. Jadi mental tersebut itu menjadi turun, menjadi berbeda. Sekarang anak-anak sekarang, tatkala kita sentak, tatkala kita memberi arahan-arahan yang nadanya tinggi, mereka bukan malah semangat, tapi malah ciut. Karena apa? Karena mental mereka itu tidak dilatih. Mental mereka itu enggak dibentuk. Karena apa? Karena kebiasaan-kebiasaan anak-anak yang sekarang, yang notabene kebanyakan main gadget, main sendiri. Kenapa orang-orang terdahulu itu kuat-kuat mentalnya? Karena dia berbaur sama teman-temannya, teman sebayanya. Tatkala teman sebayanya mempunyai masalah, maka teman yang lain itu mensupport. Lu pasti bisa menghadapi sekarang masalah yang sekarang. Tapi yang sekarang itu tidak dibenturkan dengan masalah-masalah yang ada, dengan tatanan-tatanan masalah yang ada. Maka prospek tersebut, maka mental tersebut itu tidak terbangun. Karena enggak terbiasa dengan benturan-benturan masalah yang ada. Karena bibit atau tolak ukur mental kita itu bagaimana menghadapi masalah-masalah yang hadapi sekarang gitu. Tatkala ada masalah kita hadapi, jangan menghindari. Nah itu salah satunya terbentuknya mental yang kuat. Sekarang kebanyakannya anak-anak, remaja sekarang kebanyakan main sendiri. Dalam arti ya, kebanyakan itu dalam arti dia memainkan peran dia itu sendiri gitu. Dan mempunyai pola pikir dunianya sendiri gitu. Tatkala dia
keluar, tatkala dia ke dunia kerja atau ke dunia bebas, dia kaget kalau demam panggung gitu. Tatkala dia harus ngomong di publik atau di depan umum, pasti dia tidak bisa. Karena apa? Karena mental dia itu dilatar belakangi dengan mental. Makanya mental tersebut itu harus dipupuk oleh kita sendiri, bukan oleh orang lain. Dan peran orang tua juga kita harus andil gitu, harus ikut. Karena apa? Karena itu akan menunjang kedewasaan anak-anak kita, kedewasaan anak-anak remaja untuk belajar. Proses dalam pembelajaran itu menjadi meningkat, menjadi pemikiran-pemikiran yang hebat gitu. Saya tidak menyalahkan orang-orang yang digital, internet, dia paham dan sebagainya. Saya tidak menyalahkan. Tapi kesayangan saya, perbedaan saya ya, perbedaan antara zaman yang zaman 2000-an lah ya, belum boomingnya handphone gitu maksudnya. Itu berbeda mental yang sekarang, anak-anak yang sekarang sama anak-anak yang 2000-an, tahun 2000-an. Itu berbeda. Orang-orang anak kecil sudah mau merantau. Dulu ya. Kalau sekarang, wah malah nangis sekarang. Nah itu pola-pola yang kita harus tanamkan di dalam diri anak-anak kita. Kalau kita mempunyai adik, kita mempunyai sanak saudara gitu, kita nasihati, jangan terlalu terlena oleh HP, jangan terlalu terlena oleh gadget. Karena apa? Karena masa anak-anak itu ya, itu adalah masa bermain. Nah, masa bermain itu seharusnya digandrungkan atau disandingi dengan teman-teman sebayanya gitu. Tatkala udah dewasa, nah itu adalah pola pikir. Tatkala kita dewasa, itu adalah fase di mana kita memikirkan apa tujuan kita nih. Apa nih planning kita. Nah itu bisa fokus dengan sendirinya. Tatkala orang anak-anak fokus main game. Tapi anak dewasa atau pemikiran yang dewasa ya, udah fase dewasa ya, dia memikirkan bagaimana esok hari, bagaimana saya ke depannya, bagaimana cara menggapai tujuan atau cita-cita saya terdahulu. Nah seperti itu. Ayolah ubah sekarang mindset anak-anak. Tatkala kita di fase anak-anak, tatkala kita di fase remaja, tatkala kita di fase dewasa dan dewasa lanjut ya, itu harus dibedakan gitu. Jangan terlena dari sebuah fase tersebut, itu jangan terlena oleh perkembangan zaman sekarang. Memang itu tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena perkembangan zaman semakin sini semakin tidak terbendung. Nah, di sana kita menjadi peran pendidikan, peran orang tua untuk memanage anak-anaknya. Supaya apa? Supaya terarah anak-anaknya. Supaya apa? Supaya terarah anak-anaknya. Mungkin perbincangan yang sekarang ya menjadikan makna untuk kita belajar lagi, untuk kita giat belajar lagi, untuk bisa menanamkan mental yang kuat tatkala kita dihadapkan dengan masalah, tatkala kita demam panggung atau apa tampil ya,
tampil di depan umum itu kan mempunyai mental-mental yang kuat seharusnya ya. Banyak orang-orang yang ingin public figure, yang ingin public speaking yang bagus. Itu ya salah satunya membangun mental yang baik dan benar gitu. Sekian dari saya. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Wallahumma biqil aqwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.